ada 5 hal yang bisa membuat orang mau bergerak ya. 5 hal yang bisa membuat orang mau bergerak. Apa sih ke-5 hal tersebut, Bapak Ibu sekalian? Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah motivasi. Jadi memang kita harus datang kepada mitra kita tersebut. Kalau bisa memungkinkan untuk datang, kita berikan suntikan motivasi. Itu hal yang mendasar. Motivasi apa? Motivasi untuk sukses di HNI. Motivasi untuk berhasil. Yang kedua adalah memberikan inspirasi. Inspirasi ini pendekatannya adalah keteladanan. Keteladanan. Siapa yang dijadikan rujukan? Maka kalau kembali kepada konsep diri ya, self concept, itu ada namanya reference group dan reference person. Orang yang menjadi rujukan dan grup yang menjadi rujukan. Tentu adalah mentor leader Bapak Ibu sekalian ya. Tapi konsepnya selalu follow the system and follow the leaders who is follow the system. Ikuti sistem dan ikuti leader yang mengikuti sistem. Jadi kita inspirasikan kepada mitra kita tersebut, Bapak Ibu mau sukses nggak? Mau berhasil nggak? Seperti Pak ini, Pak Bapak Fulan ini kepada Ibu Fulan gitu. Dia luar biasa Pak. Itu fokus kerjanya cakep. Kenapa? Karena kita bekerja dalam bisnis ini bukan apa yang kita bisa, tapi apakah yang bisa kita lakukan bisa juga diduplikasikan oleh mitra kita. Jadi memberikan inspirasi keteladanan. Konsep sederhananya adalah tektokan. Tektok kepada orang yang menjadi apa yang menjadi bagian dari contoh terbaik untuk kemudian bisa berhasil sukses. Nah ini yang perlu dilakukan oleh kita ya, namanya inspirasi kebaikan, inspirasi keteladanan. Yang ketiga, apa sih yang membuat orang bisa mau bergerak? Motivasi. Yang kedua inspirasi. Yang ketiga itu adalah edukasi ya. Jadi motivasi, inspirasi, yang ketiga adalah edukasi. Memberikan edukasi. Ini yang disebut dengan transfer knowledge gitu ya, mentransfer knowledge, pengetahuan. Kalau motivasi sama inspirasi sifatnya otak kanan, yang dibangun adalah emosional gitu. Emosionalnya dia dengan cara dibangun motivasi, dan inspirasi paling terbaik ya diri kita. Kalau Bapak dan Ibu sekalian perlu di-tektok dengan mentor leadernya yang sudah jauh lebih sukses, tektok juga dengan mentor leadernya. Boleh nggak mentor leader crossline di edifikasi? Sangat boleh Bapak Ibu sekalian. Karena itu bagian dari teknik namanya edifikasi. Dalam dunia bisnis multi-level marketing, edifikasi amat sangat penting. Edifikasi itu adalah memberikan kesan positif kepada orang lain supaya orang lain mendapatkan perspektif atau sudut pandang yang positif dan benar. Itu namanya edifikasi. Jadi edifikasi adalah memberikan kesan positif kepada orang terkait dengan orang tertentu yang tujuannya supaya memberikan perspektif cara pandang yang betul sehingga orang tersebut mau mengikuti orang tersebut. Ya, halayak tersebut mau mengikuti orang tersebut. Maka itu namanya motivasi dan inspirasi. Yang kita dorong adalah otak kanannya. Tapi manusia itu penting balance. Nggak cuma otak kanannya dia dapat motivasi dan inspirasinya juga, tapi dia harus dikokohkan dengan otak kirinya, yaitu dengan cara edukasi. Kalau Bapak Ibu sekalian juga masih ingat ada segitiga pasar ya, Bapak Ibu sekalian, yang saya berikan edukasi. Pasar yang paling bawah disebut namanya apa? Traditional market atau irrational market. Pasar yang meresponnya secara emosional. Pasar yang beli produk itu nggak pakai mikir. Pokoknya orang itu beli, saya ikut beli. Pokoknya bapak ibu saya itu dari kecil belinya produk yang ini, maka saya pakai beli. Dia nggak mikir. Itu namanya irrational market atau traditional market. Pasar yang merespon tanpa berpikir atau pasar yang merespon karena tradisi, karena kebiasaan. Tapi dia nggak kuat walaupun jumlahnya banyak. Yang di atasnya namanya rational market. Orang merespon karena pertimbangan logika. Dan itu pasarnya lebih kuat, lebih kencang. Untuk dilepasnya lebih susah. Nah, untuk membuat orang mau bergerak, kita melakukan pendekatan dua-duanya. Motivasinya kita dorong, inspirasinya kita berikan, dan di sisi lain yang ketiga itu adalah kita bangun knowledge-nya, edukasinya.
Nah, bagaimana membangun edukasi buat orang yang tidak disiplin, gitu ya? Tentu yang kita bangun ini bisnis jaringan, gitu. Edukasinya ini adalah bisnis jaringan. Kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu yang salah, maka itu sama saja seperti meruntuhkan jaringan sendiri. Kenapa? Karena kita bisnis yang bukan dikategorikan bisnis yang hanya sifatnya mengerjakan untuk diri kita sendiri. Ini bisnis yang melibatkan jumlah orang yang sangat banyak. Tadi pas sore hari sama anak-anak gitu ya, setelah ada aktivitas, ada jeda sedikit bisa ngobrol sama anak-anak, nonton YouTube saya ya. Dan salah satu isi YouTube-nya cerita tentang bagaimana gaya hidup para artis yang luar biasa fantastis gitu ya. Miliaran rupiah gitu ya penghasilannya ya, dan insya Allah Bapak Ibu juga kita bersama-sama bisa mendapatkannya juga di HNI ya, insya Allah gitu. Kalau misalkan ada seorang public figure ya, kemudian dia punya penghasilan misalkan 2 miliar per bulan gitu ya, dan bahkan mungkin bisa sampai 20 miliar per bulan gitu ya. Kok bisa sih? Atau dia pemain sepak bola, dia punya penghasilan 20 miliar per bulan, atau dia YouTuber yang kelas berat gitu ya, penghasilannya 10 miliar per bulan. Kok bisa sih orang bisa dibayar segitu mahal? Kata kuncinya sama, yaitu dia melibatkan jumlah orang yang sangat banyak. Orang banyak yang membeli produk, yang mensubscribe, dan karena itu dia membeli produk, iklannya jalan, iklannya terbeli, barangnya dibeli, uangnya terjadi muncul, putaran uangnya muncul, dan karena jumlah yang sangat banyak itulah, kemudian dia dapatkan benefit. Hal yang sama yang kita lakukan di HNI. Yang kita perlu lakukan adalah, hanya saja bedanya, kita melakukan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena tidak membutuhkan modal yang sangat besar. Siapapun Bapak Ibu sekalian semuanya bisa. Itu perbedaan mendasar antara bisnis yang kita jalankan di dunia networking dengan orang yang hari ini beraktivitas di dunia entertain misalkan, atau menjadi seorang YouTuber misalkan, atau menjadi seorang pemain sepak bola gitu. Dia butuh skill yang sangat handal. Di dunia networking Anda bisa dari apapun, Anda bisa berhasil dan setahap demi setahap bisa mencapai dalam posisi yang sama. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah jelaskan kepada mitra kita tersebut bahwa bisnis kita bisnis jaringan, maka yang diperlukan adalah kerjakan dengan benar supaya diikuti dengan benar. Karena kalau kita kerjakan dengan salah, otomatis diikuti salah. Lah, kita kerja benar aja bisa ada yang salah kok mitra kita. Kitanya udah lurus, berusaha untuk lurus, ngerjainnya dengan sesuai dengan konsep yang tepat, masih ada kemungkinan biasnya. Itulah mengapa alhamdulillah nih dari sales mengagendakan program ngulik. Tujuannya apa? Tujuannya sekaligus mengedukasi dan mengkoreksi kalau ada hal-hal yang salah. Langkah yang keempat apa nih teman-teman? Yang keempat itu adalah berbagi strategi. Nah, ini yang baru disebut namanya how-nya, gitu ya. How-nya, cara kerjanya. Dan yang kelima adalah aksi, yaitu dalam artian yaitu pendampingan dalam aksi, ya, mendampingi dalam aksinya. Kenapa? Karena yang membuat orang tidak berani bergerak itu karena takut kalau ada apa-apa tidak ada yang mendampingi saya. Kalau ada apa-apa saya mau tanya sama siapa. Maka salah satu yang membuat orang mau bergerak adalah pokoknya ibu jalan aja, pokoknya bapak bergerak aja, saya akan dampingi. Gitu, saya akan dampingi. Meskipun secara fisik saya tidak berdekatan, tapi kalau ibu mau prospek, mau ngerjain, mau ngumpulin, ibu bisa konsul sama saya. Bapak boleh konsul sama saya anytime, kapanpun ibu mau tanya, saya akan jawab dengan baik, semaksimal mungkin gitu. Nah, itu 5 hal yang membuat orang bersemangat atau tergerak untuk mau bergerak ya. Bersemangat untuk mau bergerak. Motivasi, install dengan baik. Yang kedua, bangun inspirasi, tektokan sama dia. Yang ketiga, berikan edukasi. Gitu ya. Edukasi tentang edukasi cara kerja benar, edukasi support system, edukasi duplikasi. Yang keempat, baru kasih tahu strateginya, caranya. Yang kelima adalah meyakinkan komitmen kita untuk mendampingi dia dalam setiap aksi. Nah, itu setidaknya 5 hal untuk menjaga supaya mitra kita kemudian step by step ya menuju kepada cara-cara kerja yang sesuai dengan yang seharusnya.